Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel YouTube Mbak Hoir. Kali ini saya akan membagikan video tentang perkembangan tahapan Pilkada tahun 2020, yaitu tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2020 nanti. Kurang lebih 4 hari lagi kita akan melaksanakan coklit. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada video ini nanti kita akan bisa mengenal lebih dekat bagaimana tata kerja petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP melaksanakan coklit di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga bermanfaat dan pastikan kita semua terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada serentak tahun 2020. Kita mulai dari 7 prinsip kerja pemutakhiran daftar pemilih. 1. Akurasi, 2. Komprehensif, 3. Mutakhir, 4. Inklusif, 5. Transparan, 6. Responsif, dan terakhir adalah partisipatif. Itu adalah 7 prinsip kerja pemutakhiran data pemilih yang disampaikan oleh KPU Provinsi Lampung. Selanjutnya tahapan pembentukan PPDP. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, coklit ini nanti yang akan melakukan adalah petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP. Pembentukannya ini dimulai dari 24 Juni sampai dengan 14 Juli 2020. Kemudian masa kerja PPDP ini adalah 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Nah, selanjutnya tahapan pemutakhiran data pemilih yaitu coklit, pencocokan dan penelitian itu akan dilakukan tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Kemudian penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPS itu tanggal 7 sampai dengan 29 Agustus 2020. Dan selanjutnya rekapitulasi daftar pemilih oleh PPS ini dilakukan tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2020. Dan selanjutnya rekapitulasi daftar pemilih oleh PPK tanggal 1 sampai dengan 4 September 2020 dan rekapitulasi daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Kota tanggal 5 sampai dengan 14 September 2020. Dan setelah itu ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara atau kita biasa menyebutnya DPS. Nah, sahabat sekalian, selanjutnya tahapan pemutakhiran data pemilih tanggal 14 sampai 18 September 2020 ini penyampaian DPS ke PPS dan tanggal 19 sampai dengan 28 September 2020 adalah pengumuman DPS. Selanjutnya, perbaikan DPS oleh PPS tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2020. Rekapitulasi perbaikan DPS oleh PPS nih tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2020. Rekapitulasi perbaikan DPS oleh PPK tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2020. Selanjutnya rekapitulasi perbaikan DPS oleh KPU Kabupaten Kota 9 sampai dengan 16 Oktober 2020. Nah, baru kemudian penetapan DPT. Nah, setelah itu penyampaian DPT kepada PPS tanggal 17 sampai dengan 26 Oktober 2020. Terakhir pengumuman DPT tanggal 28 Oktober sampai dengan 6 Desember 2020. Itu adalah tahapan pemutakhiran data pemilih Pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di Provinsi Lampung.
Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau PPDP merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. PPDP ini mengemban tugas yang sangat penting untuk melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, selanjutnya PPDP dalam melakukan coklit harus bekerja secara cermat, tertib, efektif, dan tentu harus akuntabel untuk meningkatkan kualitas data pemilih agar semakin lebih baik lagi. Sahabat-sahabat sekalian, sebangsa dan setanah air, ada 3 tahapan kerja bagi PPDP. Yang pertama tahapan persiapan, kemudian tahapan pelaksanaan, dan yang terakhir ada tahapan pelaporan. Tahapan persiapan ini meliputi pertama mengikuti bimbingan teknis, kemudian mengecek kelengkapan dokumen, perlengkapan kerja dan alat pelindung diri, dan terakhir berkoordinasi dengan RT, RW atau sebutan lain. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan ini dimulai tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Yang pertama, mendatangi pemilih dari rumah ke rumah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, kemudian mengupayakan bertemu pemilih tidak masuk ke dalam rumah tetapi di teras atau di halaman dan tidak terlalu lama. Kemudian yang ketiga, meminta pemilih menunjukkan dokumen kependudukan, KTP elektronik, suket atau kartu keluarga, kemudian mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan, memperbaiki data pemilih bila tidak cocok, mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat, mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, memberi tanda bukti pendaftaran, mengisi dan menempel stiker per kepala keluarga di bagian depan rumah, berkoordinasi dengan panitia pemungutan suara minimal 1 kali. Nah, yang terakhir ini adalah tahapan pelaporan. Tahapan pelaporan ini meliputi pertama, mengecek kembali formulir model AKWK dan AAKWK serta model AA1 KWK, koordinasi akhir dengan pengurus RT, RW atau sebutan lain, kemudian bila pengurus RT, RW atau sebutan lain melakukan koreksi data, maka dilakukan coklit ulang oleh PPDP. Selanjutnya, mengisi formulir model AA3 KWK, kemudian menyerahkan hasil kerja ke PPS, dan selanjutnya meminta tanda tangan PPS di buku kerja PPDP. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, catatan penting untuk coklit yang pertama, pastikan pemilih yang akan didaftar adalah benar-benar warga daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik, kartu keluarga atau surat keterangan. Kemudian jangan daftar pemilih yang berasal dari daerah lain atau perantauan yang telah tinggal atau menetap di wilayah kerja PPDP tetapi belum atau tidak memiliki KTP elektronik daerah yang melaksanakan pemilihan. Kemudian pastikan pemilih yang dicoret karena tidak memenuhi syarat dan karena tidak ada atau tidak jelas keberadaannya setelah melakukan konfirmasi keluarga, tetangga, dan atau pengurus RT, RW atau sebutan lain. Selanjutnya, sosialisasikan kepada warga yang ditemui secara domisili saat ini berada dengan domisili yang tertera pada dokumen kependudukan, KTP elektronik, surat keterangan atau kartu keluarga, namun memiliki hak pilih karena masih berada di wilayah pemilihan untuk mengkonfirmasi kepada keluarga yang bersangkutan agar saat kegiatan coklit di daerah asalnya masih tercatat. Demikian tadi informasi tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dilaksanakan oleh PPDP. Pastikan Anda di rumah, PPDP nanti yang akan mendatangi Anda. Siapkan identitas kependudukan berupa KTP elektronik, surat keterangan atau kartu keluarga. Kemudian berikan informasi yang benar kepada petugas, dan yang terpenting juga adalah tetap terapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak. Pastikan kita semua terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2020.
Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, olahraga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.